Yang terhormat, Ibu Spika Atutu Hatunewa, Konsul Jenderal RI untuk Negara Bagian Victoria dan Tasmania, Australia. Yang terhormat Bapak Heri Febrianto, Ketua Indonesian Culinary Association in Victoria, ICAF, beserta para pengurus harian dan anggota, para moderator dan narasumber hari ini, Bapak Ibu semua peserta sharing session hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Orchid, Konsul Ekonomi KJRI Melbourne, dan senang sekali bahwa malam ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung dalam sharing session virtual, bikin usaha makanan minuman di Victoria, aman, legal, dan menguntungkan. Acara ini adalah kolaborasi antara KJRI Melbourne dengan ICAF, yang diharapkan dapat menjadi wadah yang memungkinkan kita semua untuk sharing bagaimana cara membuka usaha kuliner di Victoria. Sedikit latar belakang penyelenggaraan acara hari ini. Dari awal masa pandemi, terdapat tren merebaknya usaha kuliner. Nah, bagi yang berada pada fase awal dan akan membuat usaha atau sedang mempertimbangkan untuk membuka usaha, harapannya sharing session malam ini bisa menjadi awal yang baik. Untuk memulai, kami akan mengundang terlebih dahulu Ibu Spika Atutu Hatunewa selaku Konjen RI Melbourne untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Ibu Konjen, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih, Orchid. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar. Pertama-tama saya mau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas terima kasih atas bergabungnya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semua dalam kegiatan hari ini. Saya mengucapkan juga apresiasi, menyampaikan apresiasi kepada Pak Heri dan Budia dan teman-teman semua dari ICAF yang bekerja sama dengan KJRI dalam menyelenggarakan kegiatan hari ini. Jadi saya pikir, seingat saya dari awal 2019 ya, KJRI dengan ICAF ataupun KJRI juga memberikan perhatian kepada bisnis kuliner Indonesia yang ada di Victoria. Ada lebih dari mungkin 30 ya pengusaha Indonesia ataupun restoran Indonesia yang ada di Victoria, dan bagi KJRI, Bapak Ibu yang memiliki usaha kuliner merupakan mitra yang baik dalam upaya mempromosikan makanan Indonesia. Karena dari katanya kan dari mata turun ke hati. Lalu kalau bapak-bapak itu yang penting kalau sudah cocok makanannya, udah pasti akan lebih sayang. Jadi kalau restoran Indonesia, kuliner Indonesia mempromosikan makanan Indonesia, diharapkan bahwa kemudian ada lebih banyak lagi warga Australia yang mau ke Indonesia karena sudah suka dengan makanannya. Bagi warga masyarakat Indonesia, ini juga merupakan pengobat rindu dengan tanah air. Tapi dari tahun 2019 masuk tahun 2020 ini, kami melihat bahwa perlu juga kita bekerja sama dengan ICAF dan juga para pengusaha supaya semua bisnisnya, bisnis kuliner masyarakat Indonesia yang ada di Victoria dan juga di Tasmania itu mematuhi aturan-aturan setempat. Karena penting untuk kita mematuhi aturan, nggak cuma aturan bagaimana mendirikan bisnis yang baik dan benar, tetapi juga masalah kesehatan, karena ini berdampak pada kita semua. Dan satu hal yang mungkin saya ingin menyampaikan juga apresiasi kepada semua warga masyarakat Indonesia, karena di tengah-tengah pandemi justru muncul inovasi-inovasi baru, dan inovasi-inovasi ini justru ada pada sektor kuliner, mulai dari Indosfood yang makin berkembang luar biasa, juga platform digital untuk pesan antar makanan seperti Doodle maupun Let's Order, dan mungkin ada banyak inovasi lainnya yang kita tidak, yang dari KJRI misalnya ya, atau saya pribadi tidak mengetahui, tapi sebenarnya sudah cukup berkembang di masyarakat, dan inovasi itu kami sangat memberikan apresiasi. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang juga rindu untuk membuka bisnis kuliner, saya berharap ataupun saya yakin bahwa diskusi kita pada malam hari ini akan
memberikan inspirasi ataupun memberikan tips dan triks mungkin bagaimana membuka bisnis-bisnis kuliner yang baik. Dan harapan kami semua bisnis kuliner Indonesia yang ada di Victoria dan Tasmania itu bisa berkembang dan sustainable. Semoga acara kegiatan hari ini bisa memberikan kontribusi terhadap upaya Ibu dan Bapak semuanya. Sekali lagi apresiasi kepada Pak Heri, Bu Diah, dan teman-teman dari IKAF. Juga apresiasi dan terima kasih kepada Bu Clara, kepada Bu Asti, maupun kepada Bu Intan yang akan menjadi narsum pada kita pada malam hari ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Ibu-ibu dan Bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Konjen. Berikutnya kami mengundang juga Terima kasih Bu Konjen. Berikutnya kami mengundang juga untuk Bapak Heri Febrianto selaku Ketua ICAP untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Pak Heri kami persilahkan. Terima kasih Ibu Orchida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati, pertama Ibu Konjen Republik Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, Ibu Spika Tutu Hatunewa, beserta staf dari KJRI, yang akhirnya kita bisa menyelenggarakan event di hari ini. Juga untuk komite pengurus ataupun Pokja dan member IKAP, serta para chef di Victoria, pencinta kulineri, dan rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Heri Febrianto. Saya dipercayakan duduk sebagai Ketua Umum IKAP masa pengurusan periode 2020 sampai 2022. History IKAP. IKAP adalah singkatan dari Indonesian Culinary Association Victoria yang diinisiasi oleh KJRI Melbourne bidang ekonomi pada 17 Desember tahun 2017 dan baru resmi disahkan susunan pengurus dan dibentuk secara legal law tanggal 23 Januari 2018. IKAP adalah lembaga non-profit organisasi incorporate yang didirikan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, sebagai tempat untuk sharing berbagi pengalaman bagi para pelaku bisnis kulineri, membicarakan tentang standar mutu, kualitas, peraturan, dan peluang kerja di antara pemilik resto, kafe, home-based catering, food truck, food trailer, chef, dan juga adik-adik mahasiswa yang mengambil jurusan hospitality management ataupun juga membawahi beberapa wholesale grocery untuk bersama-sama kita memajukan industri kulineri Indonesia di Australia dan Victoria pada khususnya yang kita ketahui selama ini masih tertinggal dibanding negara-negara lain. Yang kedua adalah mendorong penyerapan tenaga kerja profesional kulineri di Victoria. Nomor 3 adalah sebagai mitra kerja pemerintah untuk bekerja sama dalam memajukan kulineri Indonesia di Victoria. Dan tak lupa terakhir adalah mendukung promosi pariwisata di Indonesia. Event yang akan kita selenggarakan hari ini adalah mencakup ataupun temanya adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu food trading secara legal, baik dari bisnis legacy dan juga tentu dari food hygienis. Nanti para narasumber kita yang sudah qualified diharapkan bisa membantu kita, minimal kawan-kawan yang ingin tertarik membuka usaha kulineri ataupun minuman dengan berbasis dari home delivery rumahan
ataupun nanti dengan menyewa private kitchen atau public kitchen yang bisa disediakan oleh company kitchen yang bisa kita sewa, dan juga dari council di mana tempat kita berada nanti dia akan bisa menyewakan. Itu saja gambaran tentang histori HICAP dan program ke depan yang tentunya dengan sangat berbahagia kita dibantu dan disupport oleh konjen KJRI, beberapa kawan-kawan yang penuh dedikasi untuk bisa bekerja bersama ke depan untuk memajukan industri kulineri Indonesia di Victoria. Terima kasih Ibu Orchid, silakan lanjut. Terima kasih Pak Heri. Kita memasuki inti acara. Diskusi akan difasilitasi dan dimoderatori langsung oleh Ibu Diah Bazargi yang merupakan Pokja IO ICAF. Dan mungkin bagi yang belum mengenal, Ibu Diah ini juga multitalenta dan memiliki sejumlah bisnis di Victoria. Kami persilahkan kepada Ibu Diah selaku moderator untuk memulai sesi kita malam ini. Selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat di sini pesertanya lumayan banyak ya. Total kalau saya lihat itu ada sekitar 67 orang. Semoga nanti akan semakin banyak, dan kalau dilihat dari jumlah pesertanya ternyata banyak juga dari pemerhati kulineri yang ada di Victoria dan Tasmania. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Spika yang telah memfasilitasi untuk bekerja sama dengan ICAF untuk event pada malam hari ini, yang tentu saja sudah ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan sekalian yang saat ini sejak pandemi mungkin saja ada yang karena kondisi saat ini dirumahkan dan kemudian suka masak gitu ya, dan ingin mempunyai sesuatu usaha baru yang mana kaitannya dengan kulineri karena mereka suka masak. Tapi tentu saja karena kita berada di Australia gitu ya, aturannya kan juga banyak banget ya. Jadi kali ini kita akan menghadirkan satu orang dari yang memang sehari-harinya bekerja dan berkaitan dengan bagaimana sih mentaati peraturan dan mengenal banget gitu ya, karena pembicara satu ini, Ibu Khalara, ini adalah seorang ibu yang memang bekerja di food safety di Council yang sudah bekerja sekian tahun gitu ya. Kemudian yang kedua, pembicara kita adalah dari pelaku bisnis. Yang pertama adalah Bu Intan. Kalau kalian semua mungkin sudah mengetahui Bu Intan dengan restorannya atau makanan rumahan yang dikenal dengan Dalit Lapau. Terus kemudian ada satu lagi Mbak Asti Kaleta, juga salah satu pemilik usaha yang mendapat izinnya tuh pada saat pandemi. Yang kalau kita semua tahu namanya Dapurnya Bubu. Jadi kita punya cukup lengkap pembicara hari ini, mulai dari yang melakukan bagaimana mengetahui peraturannya, dan kemudian juga melaksanakan bagaimana sih menginspeksi dan lain-lain, karena beliau adalah bekerja di Council untuk food safety, kemudian juga pelaku bisnis. Oke, untuk tidak terlalu lama, saya akan mulai dengan pembicara pertama. Saya memperkenalkan Ibu Clara Simamora. Beliau graduation dari Deakin University dan kemudian bekerja saat ini sebagai posisi Food Control Major Company Organization dan for Hospitality. Dan sebelumnya juga telah menyelesaikan Food Certificate 3 dan 4 untuk Hospitals Commercial Cookery, kemudian Study 3 dan 4 untuk Patisserie, dan finish di Deakin University untuk Food and Nutrition. Jadi kalau dilihat dari pengalamannya dan kemudian background pendidikannya, ini benar-benar menunjang untuk Bu Clara bekerja di sesuatu bidang yang memang berkaitan dengan food safety.
Untuk itu saya akan menyerahkan kepada Ibu Clara yang kali ini akan memberikan satu masukan kepada kita semua mengenai food handling, kemudian rule and regulation, dan yang ketiga adalah mengenai legal requirement-nya seperti apa. Saya persilahkan kepada Bu Clara untuk bisa memulai pembicaraan sebagai pembicara pertama pada malam hari ini. Silakan Bu Clara. Selamat malam. Untuk pertama yang saya hormati Ibu Sipika, Ibu Konjen KJRI Victoria dan Tasmania, dan saya hormati Bapak Heri sebagai Ketua ICAP, dan untuk teman-teman semua, dan Mbak Dia yang udah menyusun semua rencana ini. Akhirnya kita bisa berkumpul kembali untuk membincang masalah begitu pentingnya food safety rule dan regulation di Australia. Dan saya akan membagikan semua pengalaman saya mengapa begitu pentingnya dan poin-poin apa yang kita perlu bahas untuk semua adik-adik atau kakak-kakak yang mungkin baru datang, yang studi ke Australia atau yang mau bekerja atau membuka usaha. Di sini saya akan kasih gambaran apa yang penting dan tujuannya apa supaya kita paham. Jadi tidak ada rasa takut untuk membuka dan berusaha mengembangkan potensial kita di negeri Australia. Jadi saya juga akan menjelaskan poin-poin view untuk malam ini dari basic simple thing. Itu saya jelaskan sekarang kan Mbak Dia? Ya. Oke. Masalah food handling. Mengapa kita itu sangat penting untuk mempelajari food handling di Australia? Itu sebenarnya kalau kebetulan error. Screen saya keluar soalnya Mbak. Ini apakah dari background atau bagaimana? Udah keluar. Screen-nya keluar itu oke. Nggak apa-apa, mungkin dari sistem kalian kali ya. Oke, food handling. Food handling itu major first priority. Dan itu apply di seluruh Australia, bukan di Victoria saja. Udah gitu, simple, basic knowing itu kita harus tahu bagaimana menghandle food. Dan labeling, itu sangat penting. Setiap cafe, setiap restoran, setiap komersial, itu harus dengan label. Karena itu memang standar law di Australia, bukan di Victoria. Dan kita juga harus memahami bagaimana kita cara mentransfer food dari satu tempat ke tempat lain. Dari pengiriman barang sampai ke tujuan. Itu sangat penting. Udah gitu storage food. Kita harus tahu kapan kita storage dan kapan kita pergunakan, dan apakah itu masih able kita pakai untuk kelanjutannya, dan apakah itu out of the date. Jadi itu sangat penting di bagian food handling. Dan kita juga harus tahu how to keep the food safety. Itu bukan hanya, oh ya aku masukkan ke fridge. That's not how we do it. So, kalau food safety for customer is the first priority. How we handling the food, bagaimana cara kita menghandle makanan sebelum kita supply ke customer. Dan dengan kata lain, customer we need to know and have right to know, dan mereka mengetahui apakah mereka safe membeli atau memakan makanan dari kita. Jadi itu sangat penting. Mungkin sangat gampang, tapi tidak gampang. Dan untuk poin kedua, saya akan menjelaskan rule dan regulation.
Rule dan regulation itu setiap state beda. Sangat beda. Dan yang paling penting harus kita ketahui, rule regulation tiap daerah itu, nggak usah state ya, tiap konsul aja kita punya perbedaan rule dan regulation kita. Dan setiap state itu mempunyai what's right and what is not right, apa yang benar dan apa yang tidak benar untuk kita jual di restoran atau di komersial atau di home kitchen. Kenapa kita harus follow dan mendapatkan permit yang kita ada? Karena setiap permit itu berbeda level. Dan contoh saya kasih, kita punya level 1. Kita hanya bisa menjual makanan kering. Tiba-tiba, ini saya bukan apa ya, tiba-tiba kita udah kebiasaan, mungkin ya udah kultur kita. Kita punya permit menjual makanan kering. Ternyata kita menjual makanan basah. Itu fatal akibatnya. Jadi itu harus kita follow rule dan regulation what permit we do have. Apakah izin saya bisa melakukan yang akan saya jual? Point 3. Point 3 ini sangat penting. Masalah legal and requirement. Itu sangat-sangat penting untuk menjalankan bisnis. Seperti contohnya, itu apakah makanan yang kita kelola safe untuk kita menjual ke customer. Jadi sebelum kita melakukan atau memasak, kita harus concern dan thinking, is the food suitable and safe for me to sell to the customer? Apakah yang sudah saya sediakan apply to standard food code in the state where I selling at the food? Apakah itu udah memasukin standar peraturan di daerah kita? Jadi itu seperti saya bilang tadi, itu gampang-gampang susah. Sebenarnya tidak susah dan tidak gampang. Tapi kalau kita memang ada fokus kita untuk melakukan, but we follow the rule, we follow the step way. What is requirement we need to have to know for the business what we need. Jangan ada rasa takut. Dan untuk membuat permit atau kita untuk mempelajari bidang yang kita inginkan, itu tidak susah. Dan itu makanya kita adakan apply for the permit, someone there to help you to follow the step for the business what you need to open in Victoria and Tasmania. Dan saya tegaskan juga, setiap state itu mempunyai different rule. Harus kita pahami. Jangan nanti kita bilang, oh yang di sana aja enggak. Di Australia enggak berlaku. Maaf, saya bilang di Australia sistem seperti tidak berlaku. You need to be permit, you need to follow. If you think I'm not right, you need to do it again until I agree what you do. Nah, berarti mereka menyarankan kebenaran demi customer. Karena customer itu the first priority. Bukan masalah profit. So we need to stand up and we know what is actually apa yang kita lakukan. Jadi semua di situ juga saya tertera poin semua itu yang perlu dipahami, masalah permit, masalah regulation, masalah legal akan ada di website Victoria. Dan welcome kalau mau ada pertanyaan yang lain, saya akan dengan senang hati membantu untuk mengarahkan, bukan mengeluarkan permit, tapi mengarahkan. Jadi begitu aja Mbak, titik poin saya untuk malam ini. Bu, ini masih ada waktu untuk Ibu ya. Kalau tadi Ibu kan bilang mengenai klasifikasi, jadi sebenarnya untuk bisa
meminta izin itu ada beberapa klasifikasi. Misalnya katakanlah mereka hanya bikin kue aja gitu ya tanpa ada dairy, misal seperti itu akan berbeda dengan misalnya dia akan ada perlu harus penyimpanan khusus seperti itu ya Bu. Tadi ada juga memang nanti akan ada pertanyaan. Oh iya, sebelumnya untuk semua peserta, kalau memang nanti akan ada pertanyaan, tadi saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Nanti kita akan jawab di akhir acara untuk sesi tanya jawab. Jadi kita akan tampung masukan-masukannya. Jadi tolong langsung dituliskan di chat box aja. Jadi di bawah itu ada chat box, tolong disampaikan di situ. Nanti kita akan tanyakan kepada pembicara pada malam hari ini, ya. So masih ada waktu Bu, sekitar 5 menit. Kita simple rule klasifikasi atau permit. Mungkin bagi semua yang mau seperti student yang saat ini pandemik ya COVID-19, mereka mungkin berpikir untuk jualan atau mau jual makanan ya kan. Utama itu kalau bisa itu saya sarankan itu apply online 1 jam kok, paling max 1 jam, dan harga juga nggak terlalu dan bisa kita klaim di pajak. Food handling certificate itu basic yang sangat perlu untuk kita pegang di dalam bidang makanan. Dan food handling certificate itu kita bisa online, kalau nggak salah $79. Itu di situ memang kita benar-benar ya kemampuan kita untuk memahami apa yang basic, sangat basic itu di dalam kitchen. Dan mempelajari temperatur makanan, masalah chopping board. Jadi saya rasa itu kalau umpamanya semua yang mau menjual makanan itu kalau bisa itu ya saya sarankan untuk safety, tolonglah apply food safety, food handling. Dan kalau masalah permit, setiap konsul itu depend untuk mengeluarkan permit zone-nya zone berapa. Dan kalau umpamanya seperti saya bilang mereka ada truck food, itu juga permitnya beda. Komersial, permitnya beda. Dan di situ tertera semua di website, tapi untuk yang mau home cooking, itu biasanya di website juga ada bagaimana cara mereka apply. Itu enggak terlalu susah dan mungkin Mbak yang udah punya restoran juga nanti bisa jelasin. Mereka kan juga udah pernah pengalaman ya. Tapi biasanya kalau umpamanya walaupun setahu saya ya, walaupun state itu different, setiap apply yang ditolak itu mereka nggak menolak dengan tanpa alasan. Mereka akan bikin kita second chance. Umpamanya, okay, you do wrong this. I can't make agree, tick the box. Dia kasih waktu. We fix again. Jadi makanya saya bilang itu nggak susah. Jadi nggak usah takut. Kalau kita mau apply, ya kan, kitchen kita bisa kita bikin usaha. Mereka bantu kita. Jadi kita itu nggak langsung dipatalin. You can't have. Mereka selalu membuat what is the reason why I can pass you. Dan sangat perlu juga saya apakan di sini insuran. Walaupun kita hanya menjual kue kering ya, kita bilang nggak perlulah insuran. That is a big mistake. Insuran nggak mahal. Public liability. Australia semua public liability. Camkan sekali lagi public liability. Seandainya ada kita lupa membuat label. Ada anak yang nggak bisa makan dairy, nggak bisa makan mentega. We don't have public liability. That is will fatal in Australia. Jadi jangan kita pikir, kita masak kue kering nggak mungkin sakit. No, that's a big mistake. Itu nggak mahal. Jujur saya bilang nggak mahal dan gampang. Jadi saya mohon food handling, permit, and then insurance. 3 things you need before you open your business.
You have your food handling, you have right to go, you have permit, and then you have insurance for public liability. Ya, karena kalau misalnya masih ada yang sampai bandel atau gimana, nanti bisa penaltinya juga lumayan ya, Bu ya? Sangat. Soalnya seperti kita tahu ya, di Australia itu human right. Jadi kita itu harus kita camkan, memang kita di sini pendatang, tapi kita follow rule mereka. Bukan karena apa? Demi kebaikan kita. Iya. Itu 3. Permit, food handling, dan insurance. Ya. Oke. Terima kasih sekali Bu Clara. Nanti kita akan lanjutkan karena terlihat bahwa akan banyak waktunya nanti Bu Clara harus menjelaskan kembali karena karena menjelaskan karena beberapa pertanyaannya lumayan banyak. Ini kalau kita lihat sudah lumayan banyak. Terima kasih sekali ya buat partisipasi aktif dan ternyata memang banyak banget gitu ya yang pengen tahu tentang gimana sih membuka usaha dan tapi secara legal gitu ya, karena ya di masa seperti sekarang ini pandemi bukan cuma di sini kali ya, seperti kita tahu teman-teman kita di tanah air juga yang tadinya nggak pernah masak jadi masak di rumah dan jualan, dan di sini ternyata juga sama juga, dan kelihatannya kita juga di sini juga udah punya aplikasi juga yang dibuat untuk membantu teman-teman untuk berjualan gitu ya. So saya terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Bu Clara. Dan yang akan berikutnya ini adalah dari Mbak Intan. Mbak Intan sudah hadir. Mbak Intan ini adalah pemilik dari Dale Lapau. Ya, jadi tentu saja teman-teman semua udah tahu banget. Nanti Mbak Intan akan jelaskan apa sih makanan khususnya dari Dale de Lapau gitu ya. Nah, saya akan bacakan sedikit mengenai latar belakang experience-nya Mbak Intan, background-nya seperti apa. Ternyata Mbak Intan ini adalah juga seorang artis di Indonesia katanya, tapi memang benar gitu ya, sampai saat ini juga masih aktif membuat film. Bu Clara juga sama lah ya, berarti ini kita semua banyak di dunia kreatif nih sepertinya ya. Iya, Bu Clara ini juga menciptakan lagu, membuat film, ya Bu. Ini kayaknya ketemu di sini nih Mbak Clara, Bu Clara dengan Mbak Asti. Jadi Mbak Asti juga seorang artis di Kraken Entertainment PTY Limited. Bukan Asti, Mbak. Sorry, bukan Mbak bukan Asti. Mbak Intan, mohon maaf. Mbak Intan. Loh, ini yang keluar sekarang ada Mbak Asti nih. Mbak Intan ya. Kemudian menjadi kreatif produser dari Kraken Entertainment sampai dengan saat ini, dan kemudian juga founder dan chief executive officer dari Anak Negeri Film Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2017. Mohon ini kameranya larinya ke dapur Bubu ini. Harusnya ke Mbak Intan. Mbak Intan Kelvi. Kemudian kita akan minta Mbak Intan untuk bisa menjelaskan gimana sih caranya untuk membuat ABN di sini, karena di Australia itu harus membuat ABN kalau kita melakukan satu usaha gitu ya. Kemudian saat ini memang Mbak Intan memasaknya dari commercial kitchen. Terus kemudian bisa di-sharingkan juga kayaknya tuh ada sesuatu yang baru yang kaitannya sama cloud kitchen katanya gitu ya. Terus ada satu lagi juga, Mbak Intan juga jualan frozen food. Bagaimana gitu ya kalau misalnya jualan frozen food di Australia gitu ya. So saya serahkan waktunya kepada Mbak Intan dari Dale Lapau untuk bisa sharing kepada kita semua sebagai pelaku bisnis. Silakan Mbak Intan, waktunya 10 menit ya Mbak. Iya, banyak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Spika, Konjen KJRI untuk Victoria dan Tasmania, serta tim dari KJRI. Terima kasih juga buat ICAS, buat Pak Heri, Bu Dia, Bu Clara, terima kasih sudah hadir, ada Bu Disa juga, dan Mbak Asti, teman seperjuangan. Ya, mungkin dipersingkat aja, sebenarnya
banyak yang lebih pantas untuk berbagi pengalaman di sini karena terus terang saya juga sangat baru sebenarnya di dunia industri kuliner. Jadi sebenarnya banyak banget senior-senior kita di sini yang udah pengalaman dengan bidang kuliner, terutama yang udah menjalankan restoran. Jadi saya hanya bisa berbagi pengalaman berdasarkan apa yang kita dapatkan 4 bulan belakangan ini. Karena kita baru start itu sebenarnya Juli tahun ini. Dan itu karena latar belakangnya sih karena panjang banget sih ceritanya. Intinya sih karena kita harus melakukan sesuatu dalam masa lockdown ini gitu. Jadi untuk saya contohkan dulu. Jadi ketika saya memulai usaha ini, terus terang saya juga kesulitan sangat kesulitan mencari informasi yang benar tentang gimana memulai sebuah usaha makanan di Melbourne khususnya, karena informasinya terlalu banyak dan lebih banyak cerita ngerinya daripada cerita gampangnya gitu. Tapi ternyata setelah informasi itu sebenarnya online banyak banget dan kita bisa menelpon langsung ke setiap departemen atau konsul di sini. Kalau itu ternyata salah sambung, maksudnya bukan ke departemen yang sesungguhnya, mereka akan menyarankan kita ini hubungi nomor ini dan sebagainya. Itu yang saya lakukan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Tentunya dengan niat, kalau niat kita sebenarnya, ya saya mau memulai usaha harus dengan jalan yang benar. Ibaratnya itu kalau karena saya orang Padang, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ya udah, jadi ikutin aturan sini gitu. Jadi akhirnya kita dapat info kalau apapun yang mau kita lakukan harus dimulai dengan mempunyai ABN, karena ketika kita mulai menanyakan informasi lain, hal pertama yang akan ditanyakan kita adalah udah punya ABN belum gitu. Dan itu gampang sekali, tinggal Google aja gimana caranya mendaftarkan Australian Business Number di Australia. Dan itu sehari beres. Kalau misalnya kita sole trader, maksudnya pedagang pribadi, itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Kalau misalnya langsung mau company, ya itu ada biaya, dan itu tergantung seperti apa klasifikasi company yang mau kita dirikan. Jadi kalau buat saya, mulainya dengan sole trader aja gitu. Dan itu pajaknya juga berbeda. Nah, kemudian hal kedua yang saya lakukan adalah mendapatkan sertifikat untuk Food Safety Supervisor Certificate. Dan itu banyak sekali online juga, tinggal pilih. Banyak reviewnya juga, karena banyak sekali sekolah yang pusat pelatihan yang mengadakan itu. Itu biayanya nggak mahal. Untuk supervisor itu sekitar $80, dan kalau kelas 1 itu kayak $30 gitu. Cuman untuk memulai usaha, kita harus menominasikan 1 orang food safety supervisor di dalam usaha kita. Dan itu bisa jadi orang lain juga gitu loh. Jadi karena nanti yang akan ditanya siapa orang yang bertanggung jawab untuk food safety-nya gitu. Cuman karena kebetulan kita hanya menjalankan kita aja, ya akhirnya saya yang ambil food safety supervisor certificate, dan semua tim yang ada di usaha kita itu semuanya masing-masing dari mereka mempunyai food safety supervisor juga, food safety juga, sertifikat juga. Ya, terus dan itu sama sekali gampang. Tapi kalau saya sarankan, itu ada pilihannya online dan offline. Dan karena waktu itu lockdown stage 4, jadi kita nggak bisa ikut yang offline dan harus online. Itu agak sulit karena kalau memang tujuannya untuk mengerti, saya sarankan ikut offline, menghadiri kelas. Tapi kalau tujuannya cuma biar dapat sertifikat, yaitu online gitu. Dan itu sebenarnya sangat membantu sekali. Semua aturan yang udah di set up di sini itu sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri, dan itu sangat menguntungkan untuk kita. Karena pada ujungnya, pada akhirnya, kalau terjadi sesuatu dengan barang dagangan kita, yang bertanggung jawab adalah kita, yang komplain adalah pelanggan, dan kita yang berhubungan langsung dengan mereka. Yang malu juga kita sendiri gitu loh. Jadi itu penting sekali. Kemudian setelah saya punya ABN, itu semuanya itu dalam waktu 1 hari beres, cepat. Jadi semangat, gampang banget. Dan setelah itu saya langsung telepon beberapa konsul yang saya udah
cek dulu kira-kira saya mau bukanya di daerah sini nih gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memulai bisnis makanan, tinggal hubungi konsul setempat. Ya mungkin kalau tinggalnya di mana, tinggal hubungi ke situ dulu aja, karena mereka akan bantu untuk mengklasifikasikan jenis makanan yang akan kita jual gitu loh, karena kan ada kelas 1, 2, 3 gitu. Dan setelah kita menjelaskan, oke, ini yang mau kita jual, jenis makanannya seperti ini, gimana proses makanan yang kita jual, yang masaknya seperti apa, dan itu akan diberitahu apa yang harus kita persiapkan untuk itu gitu loh. Terus termasuk memberi informasi, oke, kalau kasusnya begini, kita punya loh data dapur-dapur yang bisa Anda sewa atau join kitchen sama orang lain. Itu Kansel sangat membantu untuk informasi itu gitu. Nah, kalau misalnya saya punya dapur sendiri gitu. Gimana kalau saya ingin bikin dapur di tempat saya sendiri. Nah, itu nanti Mbak Asti akan jelaskan. Kalau saya sendiri itu di commercial kitchen, dan commercial kitchen itu prosesnya lebih gampang karena semuanya udah standar, dan itu standar kelas, ya, ibaratnya itu level 1 lah gitu. Jadi semuanya bagus, standarnya bagus, karena itu dicek regularly juga, dan semua orang bertanggung jawab untuk memakai dapur itu. Jadi semua orang memakai dapur itu, dia harus harus terregistrasi sendiri gitu. Nah, dan proses dari saya memasukkan semua persyaratan sampai akhirnya disetujui itu kurang lebih 1 bulan, dan itu di tengah-tengahnya itu ada masa interview yang kita harus datang ke dapur untuk menjelaskan apa yang akan kita lakukan, bagaimana cara memasaknya, gimana cara menyimpan makanan, terima barang dari supplier, atau kalau misalnya kita beli langsung ke pasar, seperti apa penanganannya dari pasar sampai kita bawa ke dapur, itu semuanya harus dijelaskan. Nah, itulah pentingnya food safety sertifikat itu, karena di situ kita akan dijelaskan semuanya. Jadi ketika kita beli barang dari supplier, akhirnya kita juga, oke, ini nggak benar nih, gitu loh. Yang kalau kadang saya mikirnya itu ketika kita jadi ibu rumah tangga biasa, ini boleh-boleh aja kok, ternyata enggak. Begitu kita udah mengikuti pelatihan itu, kita udah nggak akan mau lagi melakukan hal-hal yang normally kita lakukan di rumah, gitu. Termasuk cara penyimpanan makanan di kulkas, cara penyimpanan makanan kering. Nah, hal-hal seperti itu semuanya akan dites, akan ditanya. Tapi itu gampang apabila kita benar-benar paham. Makanya saya sarankan untuk mengikuti kelas offline. Itu sekitar sebulan, dan regularly hampir setiap minggu itu kita didatangin, dilihat, termasuk gimana cara mengukur temperatur makanan, temperatur cool room, semuanya. Jadi, dan hal itu membuat kita sendiri nggak mau asal-asalan, dan membuat kita jadi terbiasa menjalankan aturan. Jadi hal-hal yang dilakukan, yang sudah diterapkan di sini sama konsel itu benar-benar membuat kita siap gitu, siap, dan nggak akan mungkin mau membuat kita sendiri melakukan kesalahan dan excuse dengan itu gitu. Nah, setelah 1 bulan dapat izin, kemudian kita bisa apply food label untuk semua makanan yang kita jual. Itu biayanya kalau nggak salah untuk 1, itu tinggal menghubungi lab, dan itu juga banyak online, tinggal dipilih lab yang dekat. Terus biayanya itu $300, dan prosesnya 10 hari untuk 1 label makanan. Itu biasanya bisa dihitung-hitung lah, untungnya kira-kira bakalan nutup berapa makanan untuk $300. Terus saya juga apply asuransi untuk itu. Kalau nggak salah itu sekitar 160 public liability per bulan, dan itu penting sekali. Penting untuk orang yang bekerja bareng sama kita, penting untuk pelanggan, penting untuk semuanya. Nah, yang saya lakukan untuk food label, food label itu penting untuk frozen food sebenarnya gitu, dan terutama apabila makanan kita itu dijual melalui orang ketiga kayak supermarket seperti itu. Food label itu juga ada alergen di situ, semuanya kita harus tulis gitu. Nah, kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri, karena saya masak makanan yang lebih banyak alergennya, saya meminimais itu sesuai kemampuan saya. Jadi saya nggak akan sanggup memasak makanan yang ada resiko alergi untuk orang, sehingga semua makanan saya kasih info, ini alergi, semua. Jadi mendingan jangan beli kalau punya alergi, gitu. Itu safety buat saya, gitu loh. Walaupun sebenarnya mungkin makanan itu
Oke, cuman Trina tapi nggak ada soy atau nggak ada seledri kayak gitu. Tapi buat saya udahlah, gue rata aja karena bisa jadi ada kemungkinan kontaminasi juga waktu di dapur. Hal-hal yang kayak gitu loh. Maksudnya kita harus ukur diri kita masing-masing. Karena penting banget keselamatan. Ini kita nggak cuman mau jual makanan enak, tapi makanan yang sehat juga. Intinya sih seperti itu, gampang sekali. Dan mungkin untuk teman-teman yang berpikir, iya gede ya biayanya. Sebenarnya ketika kita memulai menjual makanan, memulai usaha dengan langkah yang benar dan dilindungi pemerintah, aturan sebagainya, justru banyak banget terbuka kemudahan-kemudahan untuk kita untuk menjalankan usaha gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir nggak mau harus bayar pajak, nggak mau harus ini banyak banget ternyata biayanya. Saya kan cuma rumahan doang, jualnya juga cuma segini. Jangan pernah berpikir begitu karena pada akhirnya banyak banget kemudahan-kemudahan yang terbuka kalau kita melakukan semuanya dengan jalan yang benar. Mungkin seperti itu, Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih banget untuk sharingnya yang tentunya pasti bermanfaat banget untuk teman-teman sekalian yang ingin baru memulai usaha. Karena Mbak Intan baru juga dapat itu di tahun 2020 ini di masa COVID ya? Iya, betul. Oh iya, tadi sudah menyampaikan juga. Jadi kami semua di IKAF tanpa mengurangi penghargaan kami kepada semua pelaku kuliner yang ada di Victoria dan Tasmania saat ini. Ada dua yang kita pilih, Mbak Intan sama Mbak Asti, sebenarnya juga karena mereka berdua itu adalah pelaku baru dan bikinnya tuh pada saat masa COVID gitu ya. Dan Mbak Intan sendiri sebelumnya pernah punya background bikin restoran atau apa di Indonesia sebelum pindah ke Australia? Enggak juga. Jadi saya itu cuma bikin makanan kalau untuk kepentingan syuting. Jadi untuk internal perusahaan kita sendiri gitu. Ibaratnya itu kantong kiri pindah kantong kanan gitu. Ya karena bisa masak kenapa nggak ngelakuin sendiri gitu kan. Ya tapi tetap itu kan untuk jumlah besar dan reguler gitu. Iya. Tapi kalau di sana kan nggak ribet ya? Iya, makanya langsung malu hati gitu, ya Allah, dulu tuh saya banyak banget kesalahan ternyata ya, gitu. Untung semua orang baik-baik aja, gitu. Iya. Saya juga baru juga pas baca-baca lebih detail, kalau tur pun juga, tour operator itu sebetulnya kalau kita menyediakan makanan pun, itu sebetulnya kita pun juga harus punya sertifikasi juga, gitu. Jadi nggak bisa hanya terus terang ya, untungnya tuh saya cuma sediain buah, sesuatu yang kering gitu ya. Kalau yang ternyata kalau misalnya nasi goreng atau apa, wah itu kita juga punya resiko di situ. Baru juga ini. Jadi di sini tuh memang ya kiri kanan semuanya kita diatur. Tujuannya sebetulnya bukan buat ribet ya, tapi tujuannya untuk kita semua. Oke, terima kasih Mbak Intan. Nanti kita akan kembali lagi untuk beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Yang berikutnya sekarang adalah Mbak Asti. Mbak Asti, dapurnya Bubu. Oke, Mbak Asti tinggalnya di Cranbourne, terus kemudian masuk di Australia di Melbourne ya tahun 2005, sebelumnya di Brisbane. Oke, jadi background-nya sebenarnya ini lagi nih, orang kreatif. Tadinya background-nya adalah fashion, kalau kuliner sebenarnya hanya otodidak, dan belajar dari baking kakaknya yang ada di Jakarta yang memang sudah punya toko kue ya. Jadi awal mula berkecimpung di dunia kuliner baru pada saat masa pandemik di Australia, di Victoria tahun 2020. Kemudian, tapi kalau dari usaha, registrasi bisnis, pernah bikin ABN apa dan sebagainya, itu adalah pada saat fashion ya. Cuman hari ini kita nggak mau ngomongin fashion. Mungkin berikutnya kalau mau ngomongin fashion, ternyata ada seorang desainer juga yang ada di sini, gitu ya. Itu nanti di sesi lain-lain kali ya. Nah, kemudian registrasi food business ada di kelas 2, kemudian masuk ke gimana kelas sekarang ini kelas 2 ya Mbak ya? Kelas 3 dan kelas 2. Pertamanya bikin kelas 3 dulu karena cuman kue-kuean kering gitu kan. Terus ada kue-kue kayak pokoknya baking goods. Terus setelah itu karena ikutan masak dengan ada proteinnya, terus jadi harus apply lagi ke kelas 2.
Oke, mungkin bisa disampaikan kendala apa yang dialami saat ini untuk delivery makanan dan lain-lain. Apakah ada satu hal atau aplikasi yang memang sudah membantu untuk sistem delivery-nya? Terus bagaimana dengan supply bahan-bahan baku ya, yang kalau misalnya kita jualan masakan Indonesia, bagaimana kita supply bahan baku? Terus kemudian bagaimana juga ke depannya apakah kepikir untuk membuka restoran? Karena kalau sekarang kan di rumah gitu ya. Nah, kalau tadi kan Mbak Intan di commercial kitchen masaknya ya. Nah, kalau Mbak sendiri kan di rumah. Nah, mungkin nih buat teman-teman juga yang pengen bikinnya di rumah bisa disampaikan bagaimana prosedurnya, terus ribetnya seperti apa. Disampaikan seperti itu. Boleh? Waktu saya persilahkan sama-sama juga 10 menit ya. Halo, selamat malam semuanya. Sebenarnya nggak susah sih ya Mbak Dia untuk buka usaha dari rumah. Yang penting kita ngikutin regulasi masing-masing council. Kayak dari council dari setempatku ini, untuk kelas 3 yang cuman mau baking goods aja, mereka datang terus inspeksi kitchen, inspeksi kulkas, inspeksi kompornya kita, stove-nya, kebersihannya segala macam. Untuk kebanyakan orang tanya sama saya kalau misalnya mereka itu punya rumah sewa atau apartemen, itu gimana regulasinya? Kalau regulasinya itu harus ditanyakan dulu sama owner rumahnya atau real estate, apa mereka memperbolehkan si tenan itu untuk membuka usaha di tempatnya, di tempat mereka sewa. Kalau misalnya sudah boleh, baru mereka hubungi konsil. Tapi jangan sampai hubungin konsil dulu, terus ternyata udah di-approve, ternyata sama orang yang ownernya atau dari real estate-nya ketahuan kita itu ternyata buka usaha, kita sendiri juga bisa dituntut begitu. Sebenarnya nggak susah. Kalau untuk sertifikat 2, emang itu ada sedikit kendalanya karena kita harus punya 2 sink yang berbeda. Kayak sink 1 itu khusus untuk kayak cuci piring, terus untuk keringin piring, terus harus ada sink kedua untuk khusus cuci tangan. Kalau di rumahnya nggak ada, kita bisa pakai portable sink, bisa install portable sink. Jadi bisa ditaruh di sebelah kitchen bench gitu, portable sink khusus untuk cuci tangan aja. Untuk kulkasnya juga, kalau misalnya kita di sertifikat 2, harus punya 2 kulkas yang dibedakan, yang mana untuk jualan dan yang mana untuk rumah. Terus kayak cupboard-nya, penyimpanan kayak tepung-tepung, bumbu-bumbu, itu harus dikhususkan juga untuk yang jualan dan yang untuk di rumah. Gitu. Dan biasanya konsil juga bisa datang tiba-tiba mendadak. Karena sempat aku juga pernah didatengin sama konsil mendadak dikarenakan mungkin ada beberapa orang yang berpikir saya belum punya izin apa gimana gitu ya, terus dia datang periksa-periksa atau enggak telepon untuk menanyakan sertifikat gitu, dan mereka akan nanya sertifikat apa yang kamu punya, karena kamu jual ini kamu punya sertifikat apa gitu. Kalau misalnya kita seperti yang Ibu Clara bilang, kalau misalnya kita daftarnya di sertifikat 3 gitu ya untuk baking goods atau kue-kue kering, terus tiba-tiba kita berjualan yang ada proteinnya atau ada makanan yang high risk, itu juga dendanya sangat besar. Jadi itu harus benar-benar hati-hati. Seperti yang Mbak Intan juga bicarakan sebelumnya, emang sebenarnya kalau kita berjualan dengan skala kecil ataupun besar, paling baik itu kita harus punya food and safety handling. Dan emang itu juga salah satu syarat dari berbagai konsil untuk kita dapatkan sertifikat itu sendiri. Karena waktu lagi aku cuman punya sertifikat 3 aja untuk baking goods aja, aku tetap harus bayar sertifikat untuk food and safety handling. Begitu. Sebenarnya nggak susah sih ya kalau misalnya kita ngikutin semua regulasi dari council.
gitu lah. Sebenarnya gampang-gampang aja, apalagi sekarang ini ya ada aplikasi online namanya Doodle. Dia itu sangat membantu para home business untuk delivery ke berbagai daerah di Melbourne. Udah pelayanannya bagus, udah gitu harga deliverynya murah, hampir sama kayak Gojek di Indonesia sebenarnya, harganya nggak terlalu mahal gitu. Ya, menurut saya segitu aja kali ya. Apa kalau ada pertanyaan bisa diajukan ke saya nanti langsung. Iya, Mbak tadi menyampaikan mengenai pernah ditelepon sama orang konsel. Jadi yang namanya dia bisa nelpon karena apa ya sebenarnya? Boleh di-sharingin pengalaman pribadinya kali? Oh, aku pernah ditelepon sama konsel itu 3 kali. Mungkin pertama karena saya pernah naruh iklan di Indo Melbourne, di kayak iklan kue-kue dan makanan begitu, jualan ke sana. Mungkin ada orang berpikir kali kalau saya berjualan itu belum ada izinnya. Terus konsil telepon menanyakan apa benar namanya siapa gitu. Terus berjualan lewat media sosial. Terus saya bilang iya betul gitu. Apa kamu sudah punya izin? Bisa dikasih tahu nomor registrasinya gitu. Terus sama mereka dicek dulu. Oh iya oke. Ternyata betul kamu sudah ada izin. Oke, mungkin lain kali lebih baik kalau misalnya kamu sudah ada izin, sewaktu mengiklankan makanan, ditaruh aja nomor registrasinya atau sertifikatnya biar orang pada tahu dan orang juga lebih safe untuk order dari si chef tersebut atau pembisnis tersebut gitu. Makanya sering kalau misalnya saya masukin iklan-iklan di Facebook di market gitu. Jadi attach aja itu nomor registrasinya atau attach nomor sertifikatnya, fotokopi sertifikatnya. Karena terkadang orang juga suka ngerasa mungkin ada yang ngerasa unsafe kalau misalnya beli dari orang yang tidak terregister. Karena orang-orang yang seperti Mbak Intan gitu ya yang sudah terregistrasi juga itu kan mereka melalui proses yang nggak cepat dan mudah karena kita harus juga. Kalau aku sempat kuliah 2 hari di Homes Glen untuk food and safety itu, dan di situ juga diajari banyak sekali, maksudnya ilmu-ilmu yang kita pikir sebagai ibu-ibu rumah tangga masak di rumah biasa aja gitu, habis motong ayam cuci aja dulu sebentar itunya talenannya gitu ya, talenannya cuci aja sebentar, habis itu baru potong sayur-sayuran. Itu ternyata nggak boleh sama sekali dilakukan seperti itu. Makanya aku punya talenan itu ada banyak, udah gitu berwarna-warni dan itu pisah semua. Kalau daging sendiri gitu, terus ikan sendiri, ayam sendiri gitu, sayur-sayur sendiri, sampai buah pun sendiri. Ya. Itu dari pisaunya pun saya beda-beda itunya untuk penggunaan dan pemakaiannya, karena kita sebenarnya nggak boleh mencampur-campur utensil dan protein. Itu sebenarnya kita cara pembersihan talenan itu sendiri juga ada regulasinya. Makanya konsul biasanya kalau datang itu harus pasti tanya, kamu punya king bleach apa enggak? Pasti harus punya itu king bleach di rumah untuk ngebersihin bench, untuk ngebersihin talenan gitu. Dan ya kalau menurut saya itu kalau misalnya emang punya home business, emang bagus harusnya ikutin regulasi dari konsil. Kedua punya food and safety certificate, ya, dan ketiga sebenarnya nggak terlalu mahal, harus benar itu seperti Mbak Intan bilang, harus punya asuransi. Karena kita nggak tahu perut orang-orang kan seperti apa digestion systemnya ya. Kita bilang, oh ya ini nggak ada alerginya gitu. Ternyata pas dimakan mungkin ya, seperti saya punya ada pengalaman, ada ibu-ibu beli makanan saya itu, udah saya bilangin, Bu, saya cuma mau kasih tahu kalau nasi pedas saya itu ada kangkungnya. Jadi kalau bisa harus dimakan hari itu juga, atau jangan dimasukin microwave dengan kangkungnya, dipisah aja gitu kangkungnya. Dan situ udah saya labelin juga, padahal udah saya kasih tahu kalau di situ ada kangkungnya dan jangan di reheat gitu. Tapi ternyata ibu-ibu itu ya bandel-bandel aja, dimasukin kulkas, dimasak besoknya.
dimasukin ke microwave, terus bilang, Bu, kok saya sakit perut ya, Bu ya, gitu. Habis makan makanan Ibu, gitu. Aduh, aku jadi nggak enak kan, Ibu ya. Terus aku tanya, Ibu, kangkungnya diangetin? Lah iya loh, saya kan pengen makan kangkungnya sama nasinya gini. Kan udah ditulisin di atasnya. Ada labelnya dan dikasih tahu caution kalau kangkung itu tidak bisa dipanaskan. Terus tidak bisa dimasukkan microwave gitu. Jadi kita biarpun udah dilabelin seperti itu aja, terkadang masih ada yang bandel. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ibu itu sakit perut masuk rumah sakit, siapa yang tanggung jawab? Kan kita juga harus tanggung jawab. Makanya itu juga harus punya asuransi. Gitu. Tadi yang tentang talenan yang warna-warni, kan kalau kita di Kmart atau di Big W gitu ya, atau di mana-mana yang jualan peralatan dapur, talenan di sini kan memang warna-warni ya. Saya nggak tahu ya di Indonesia kalau jualan warna-warni apa enggak. Ternyata itu ada gunanya ya. Tapi kita bisa mulai sebetulnya bermanfaat juga, walaupun kita nggak buka restoran, tapi di rumah untuk konsumsi keluarga kita, itu mestinya warnanya beda-beda ya. Merah sebetulnya semua buat kalau nggak gitu ya. Kalau nggak usah diwarna-warnain, dikasih kuteks aja di ujungnya untuk ngebedain warna. Itu sangat baik untuk memulai latihan, untuk latihan kebersihan gitu. Seperti yang Ibu Clara tadi sampaikan, itu bagus sekali semua tips-tipsnya itu dari Ibu Clara. Iya, Mbak, satu lagi mungkin yang disampaikan saat ini. Nah, untuk delivery-nya dibantu dengan siapa saat ini, kah? Doodle, seperti yang aku bilang tadi, itu Doodle, aduh, canggih banget itu dia tuh ya. Itu seperti Gojek itu dia tuh Doodle tuh. Dia bisa delivery dari ujung ke ujung dengan waktu yang cepat, dengan harga yang murah, terus efisien, tepat waktu. Kalau menurut aku ya bagus itu aplikasi Doodle itu untuk business owner yang rumahan atau seperti Mbak Intan ya yang sudah punya kitchen sendiri di luar. Ya, so memang di zaman pandemi ini ternyata gimana juga dengan itu Indosfood, apakah juga membantu juga untuk marketingnya, sales and marketing? Oh iya. Ya? Indosfood, IKAF itu sangat membantu karena dia saling mempromokan semua vendor di Melbourne ya. Iya, juga programnya dari ini ya, Konjen itu kan juga selalu di sosial medianya saat ini juga. Iya, betul. Buat Konsulat Jenderal, timnya Bu Spika yang juga di dalam sosial medianya selalu mengingatkan tentang restoran-restoran yang ada di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan bisnis kulineri di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Asti untuk sharing-nya. Oke, kita akan mulai dengan sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disampaikan di chat box. Saya akan bacakan ya satu persatu. Kalau misalnya ini nanti, sebetulnya waktunya ini 1,5 jam, jadi masih tinggal sisa berapa lama Mbak Orchida? Kita sampai di 8.30 ya? Ya, di 8.30, Bu. Boleh sampai 8.30 begitu Mbak Orchida? Oke, jadi pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah, jika saat ini, tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Mbak Asti, kalau misalnya menyewa atau rent rumah, apa sajakah langkah dan dokumen yang harus saya siapkan agar bisa mendapat izin dari konsul untuk jualan? Mungkin Bu Clara bisa dibantu dengan pertanyaan ini? Bu Clara masih mute ya? Bisa tolong di-unmute? Oke. Pertanyaannya, Mbak? Bagaimana apabila mereka masih menyewa atau rent rumah, apa sajakah langkah dan dokumen yang harus disiapkan bisa mendapat izin dari konsul untuk jualan? Tadi memang sebetulnya sudah disampaikan oleh Mbak Asti, bahwa mereka harus dapat izin dulu dari pemilik rumahnya ya. Tapi apakah ada sesuatu yang akan disampaikan juga oleh Ibu Clara dalam hal ini? Itu sepengetahuan saya, kalau kita masih renting, tergantung izin dari landlord dan agency. Jadi kalau umpamanya biasanya kalau mereka izin, ya kan, itu juga kita harus antisipasi. Jadi kita walaupun mereka izin, itu bisa rentnya itu bakalan naik
Karena itu dipakai buat usaha ya. Dipakai buat bisnis, bukan buat pribadi gitu. Resikonya jadi bertambah ya. Resikonya bertambah, apalagi kalau yang di apartemen ya. Saya juga punya apartemen, setahu saya itu ya. Kita kan harus bayar strada. Sementara itu kita John residen. Dan konsul itu kebanyakan nggak mau tahu. Selagi Anda membuat profit, is calculation as a business. Dan jangan coba-coba kalau umpamanya kita pikir kita punya food safety handling, aku jualan dah nggak ada yang tahu. That is big mistake. Jadi saya mohon jangan coba-coba sekali-sekali bertindak seperti itu. Dan saya juga bukan saya mengatakan semua student nggak bagus ya. Dulu saya juga pernah menyewakan apartemen saya itu untuk student. Dan seperti saya bilang, kita membantu niatnya. Rupanya saya juga kena denda tanpa saya tahu karena apartemen saya itu dipergunakan untuk komersial tanpa seizin dari saya dan agensi. Jadi saya juga kena dan mereka juga kena. Dan bagi yang student untuk berniat seperti itu, fatalnya itu harus kita pikirkan. Kita ini student di sini. Jadi jagalah itu, jangan sampai visa kita itu bermasalah hanya dengan masalah kecil. Kalau umpamanya ada izin dari landlord dan dari agensi, kita bisa apply izin. Tapi saya yakin itu bakal rentnya dinaikin. Berhubung mereka itu komersial, bukan residen. Jadi itu tergantung landlord dan tergantung agent yang untuk menyewakan tempat mereka tinggal. Oke. Ya, saya rasa cukup ya. Terus kemudian ini lagi Bu, kalau misalnya mau bikin tempe yang dikemas gitu ya, untuk food labelingnya seperti apa? Untuk food labeling itu kita bikin ingredient, terutama ingredient. Ingredient itu kita bikin apa, ya kan? Make sure kita clear dan tanggal pembuatan kapan dan berlaku sampai kapan. Ya. Dan harus di store di mana, di kulkas atau di freezer. Jadi kita harus making clear semua itu ingredient yang ada kita masukkan ke dalam food prepare. Sesekecil apapun semuanya harus dimasukkan di dalam situ ya Bu ya. Benar. Kalau sampai nanti diketahui tidak sesuai, tidak disiplin, dendanya lumayan Bu? Lumayan. Karena seperti saya bilang itu peraturan sebenarnya susah-susah gampang. Tapi mungkin bagi kita itu ya kan, nggak bakalan lah missing something. Maaf, kita bilang ya kan, gue lupa masukin itu, contohnya milknya milk apa gitu ya. Ternyata rupanya saya beli, anak saya pingin makan tempe goreng. Udah gitu ya kan, anak saya nggak bisa makan susu. Tiba-tiba masuk rumah sakit. Yang saya sus siapa? Yang membuat. Iya. Jadi itu sangat penting kita labeling the food dan expired date dan kapan kita bikin dan di mana kita storage. Iya. Dan di situ juga nanti akan diajarkan di saat kita mempelajari kursus food handling. Memang sebaiknya tuh kalau misalnya ini menjawab juga pertanyaan dari Mbak Evi Rosalin, kalau membuka F&B itu udah pasti harus lulus food handling dulu. Dan baiknya langsung ya Bu, bukan yang online ya. Kalau bisa itu baiknya langsung ya, karena menjadi lebih detail. Iya, benar. Itu ya? Benar, itu food handling. Sekarang food handling itu bukan hanya karena kita buat berbisnis ya. Walaupun kita kerja, contoh kita kerja di aged care, nursing home. Ya. Kita food handling itu harus ada. Walaupun kita hanya sebagai kitchen hand, food handling kita itu, soalnya gini, kalau yang punya restoran atau chefnya ya kan nggak mungkin 24 jam. Jadi basic thing food handling itu kita harus siaga. Dan itu nggak mahal. Dan itu sangat berguna untuk kita memahami basic rule
yang tertera di Victoria Government dan Australia. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini dari Pak Gori menanyakan kepada Eda Clara. Boleh dikasih, Eda kenal ya, Eda Clara kenal dengan Pak Gori, ada pertanyaan. Bagaimana kasih tips-tipsnya supaya lolos food safety pas pengecekan? Oke, tip. Itu biasanya dan yang Mbak Intan yang punya restoran dan semua ibu-ibu yang udah punya bisnis ya. Biasanya kita itu kebanyakan itu kita itu memang bukan bagian saya nggak langsung terjun ya, cuman kita monitor. Tapi itu biasanya itu konsul itu kadang beda-beda. Kalau umpamanya mereka lagi baik. Nah, jujur saya bilang, itu tip-tipnya itu sangat gampang. Kita ikutin, umpamanya kita cek temperatur berapa, kita tulis setiap hari. Itu seperti rutin kita. Umpamanya deliver jam berapa. Oke, delivery umpamanya jam 16 sore. Jam berapa kita masukin ke dalam kulkas? Atau jam berapa kita bikin ke storage? Di situ sebenarnya setiap restoran itu ya, kalau umpamanya komersial itu bukunya udah ada semua. Jadi kita tinggal ngetik. Jadi itu rutin kita. Di saat mereka datang, tanpa memberitahu, banyakan itu mereka, dan mungkin Mbak Intan juga udah paham kali ya, datang. Kalau umpamanya kita telepon, "Hai, besok saya datang," ya pasti semua dibersihin kan? Iya. Jadi kalau umpamanya tiba-tiba rokap, setiap step itu kurasa hampir sama. Jadi kalau umpamanya kita rutin kita tulis gitu ya kan, kebersihan, oke udah kita cek. Oke, minyak kapan ya aku ganti? Hari Kamis, cek. Jadi pas mereka datang itu kita nggak ada rasa takut. Dan seandainya kita hanya human being, kita mempunyai kesalahan dan kita itu nggak bisa langsung memponis. Jadi paling kita warning gitu ya kan, mereka konsulnya datang, oke, you can't do this. Jadi nggak segampang itu langsung kita bikin fine. No, we have human right. Jadi makanya saya bilang, tapi kalau umpamanya kita bebal, selanjutnya lagi dibikin lagi, ya fatal gitu. Iya. Akan ada ya kan kita bilang, itu bulan kemarin nggak dilihat kok. Tiba-tiba, ya kan, bisa aja dalam seminggu datang lagi konsul yang lain. Jadi itu kita prepare. Tipnya itu gampang. We just have our routine dan commitment for the safety, our business, and the customer. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Prepare yourself of your routine to run the business. Iya. Oke, Bu. Kalau misalnya udah diploma hospitality, apakah masih perlu food handling? Food handling itu, maaf cakap, itu is only for 12 months. Jadi setiap kali di renew ya? Ya, setiap tahun itu kita di-print rule. Di-print peraturan, di-print seperti kita bilang, maaf cakap, pepatah bilang, orang tua kita bilang, is never too old to learn. Jadi itu kayak komitmen, mungkin ada open yang baru, kita harus pelajarin kan. Mungkin perbedaan seperti inilah, kita nggak nyangka COVID-19 ya kan. Beda juga. Jadi itu hanya berlangsung 12 bulan. Oke, hanya 12 bulan aja ya. Saya masuk ke pertanyaan berikut, itu ternyata lumayan banyak ya. Nanti ini kita kalau misalnya sampai nggak selesai dengan waktu yang sudah disediakan, nanti kita akan hubungi, karena ini direkamkan ya, jadi direkord. Nanti kami akan menghubungi dari pihak IKAF, akan memberikan pertanyaan dengan berkoordinasi dengan narasumber yang memang berkompeten untuk menjawab pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena ternyata ini masih lumayan banyak gitu ya. So, gimana rules untuk ingredient list dan kandungan kalori, dan bagaimana cara mendapatkan breakdown datanya? Kadang kita masak bisa tapi tidak tahu detailnya. Terima kasih dari Ibu Linda. Gimana Bu? Harus tahu ya kalau misalnya mau masuk di food business, berarti memang tadi Ibu bilang
harus sampai sedetail-detailnya ya. Jadi sebetulnya udah dijawab ya Bu ya. Harus ya. Ya. Saya bermaksud usaha penjualan makanan jadi produk UMKM dari Indonesia. Oh iya, ada juga kan kalau kulineri itu kan kita mengimport ya Bu dari Indonesia makanan seperti abon, kering tempe, kentang. Apakah perlu izin Bu? Itu kan makanan kering. Itu kalau umpamanya kita menjual pribadi, itu juga sebenarnya perlu izin. Oke. Karena seperti toko-toko Asia, ya kan, seperti Hotun Laguna apa gitu ya kan. Kalau umpamanya kita nggak ada izin bisnis dan kita membawa pulanglah, kita bawa 2 koper ya kita jual di sini, itu dendanya fatal loh. Iya. Okay. Kan kita pikir koper kita kosong ya 50 kilo ya naik bisnis kelas ya, bawalah. Jadi tiket gue tertutup gitu ya. Mungkin udah tradisi kita, tapi konsekuensinya sangat besar itu. Oke. Karena kita nggak ada izin kan. Sementara yang buka usaha punya izin, membayar izin. Nah, jadi seperti saya bilang, mungkin sekali 2 kali nggak ada yang lapor. Tapi itu kan bisa dilaporin ya Bu? Sama bisa. Ya Bu? Sangat bisa. Bisa sama juga ya, sama dilaporkan, sama juga dengan menjual itu berurusan dengan federal. Lebih ini lagi ya. Jadi bukan di situ kita declare, is it you put for you consume yourself or you business? Oke, karena dijual ya. Imigrasi kan udah pertanyaan di situ. Nah, jadi kita impor barang dan kita jual ke Australia tanpa surat izin. Iya. Buat Mas Ana Agung Ayu, sepertinya pertanyaannya sudah dijawab ya, yang kaitannya dengan kalau student, kemudian sharing apartemen, seperti apa tadi sudah terjawab. Jadi saya tidak akan menjawab lagi karena sudah dijawab. Apakah Food Authority to Act itu berdasarkan kitchen? Ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Nia Athena. Apakah Food Authority to Act itu berdasarkan kitchen? No. Tidak ya? No. Itu berdasarkan itu kelengkapan dan liability yang akan kita laksanakan. Iya. Untuk buka bisnis. Jadi bukan dasar dengan kitchen kamu bagus terbuat dari marble. No, it doesn't work that way. Yeah. As long you follow the standard rule and they agree with it. Ya. Oke, ini pertanyaan buat Mbak Intan. Ada yang menanyakan berapa sih sewanya kalau misalnya ke commercial kitchen? Rasanya ya yang di commercial kitchen so far baru Mbak Intan kali ya. Yang lain-lain kita masih belum punya datanya nih, siapa lagi yang juga masaknya di commercial kitchen. Jadi ada pertanyaan, commercial kitchen kira-kira sewanya berapaan gitu Mbak Intan? Kalau di sini ini ada Mbak Nika Suwarsi yang udah kasih iya. Sebenarnya Rent Kitchen bisa dilihat di situ, tinggal klik aja. Iya. Oh iya. Sorry Bu Nika, terima kasih untuk sudah dibantu. Ini moderator belum sempat sampai lihat di bawah ya. Terima kasih sekali bantuannya Bu Nika yang sudah menyampaikan berapa sih harganya kalau misalnya sewa commercial kitchen. Nah, kalau Bu food truck Bu, wah ini kembali lagi ke Bu Clara nih. Kalau food truck bagaimana? Kalau maksudnya food truck cara penyewaan atau bagaimana? Pertanyaannya izinnya Bu. Food truck izinnya itu sebenarnya udah ada tertera di website ya itu juga izinnya sebenarnya gampang-gampang susah. Food truck itu mereka juga kan tengok liability truck yang kita pakai dan kita itu mau jualnya di mana. Apakah itu untuk market aja, apakah ongoing project, apakah kita minta 24-hour license seperti kalau umpamanya kita ada event kan, apakah kita harus minta izin full license gitu. Nah, jadi itu sebenarnya itu didiskusikan itu sebelum kita minta permit itu sama konsul.
what type the food truck we need to do it. Kan ada aja kalau saya kan ongoing, saya mau bikin food truck cuman jual kopi aja. Atau saya punya mau bikin food truck cuman ke market. Saya mau rutin tiap minggu punya food truck. Jadi itu sistem license seperti umpamanya cuman mau jual kopi food truck ya, atau donat. Ya kan? Jadi itu mereka juga ya kan sebelum mereka mendapat izin mereka kan cek. Jadi itu tergantung kepribadian apa yang mau kita jual di dalam food truck. Apakah itu temporary ataukah untuk event 24 hour ataukah ongoing gitu. Oke, Bu, kalau yang bikin usaha ini kan memang harus punya, asal dia punya visa, yang visa tinggal kan ya. Pertanyaannya apakah harus permanent resident untuk buka usaha makanan? Itu sebenarnya itu bagian imigrasi ya. Tapi setahu saya sih peraturan kita ke sini student dan kita mau buka usaha. Sementara visa kita student bisa dikasih working ya kan, working 20 hour, not making the money. Itu sebenarnya jawabannya itu yang bisa menjawab itu bagian imigrasi. I have no right to answer that. Iya. Bu, kalau ada anak kecil di bawah 12 tahun tidak bisa dapat izin dari konsul untuk jualan dari rumah, benar nggak sih, Bu? Big no. Australia standard is you can't below 18 years. Iya. Jadi gimana, Bu, tadi? Anak di bawah 18 tahun, you can run the business. Enggak, ini pertanyaannya begini, Bu. Jadi kalau misalnya masih punya anak kecil di rumah, jadi ini ibunya nih yang mau bikin usaha, dia ada anak kecil yang usianya di bawah 12 tahun di dalam rumah itu. Jadi dia mau bikin home business di rumah, dari rumah. Enggak. Kemudian ada punya anak 12 tahun, itu pasti nggak bisa dapat izin konsul untuk jualan dari rumah. Terus ada lagi juga yang katakan kalau misalnya kita punya binatang peliharaan, pet di rumah juga nggak bisa lolos gitu ya. Benar gitu nggak, Bu? Setahu saya sih enggak ya. Enggak ya? Setahu saya enggak. Soalnya itu mereka itu bukan ngelihat anak kamu berapa di rumah. Ya. Kamu nggak bisa. Nah, itu mereka itu mau tengok cuman safety equipment kalian itu di mana. Apakah memenuhi standar? Makanya dibilang seperti Mbak Asti tadi bilang ya kan, kita nggak bisa ya kan cuman aku punya kulkas satu, aku mau buka bisnis, anak aku juga minum di situ, memang itu nggak bisa. Tapi kalau umpamanya kita, maaf cakap, dapur kita nggak memadai lah, nggak muat ya, kita ada spare garage ya, itu bisa kita set up second kitchen. Jadi itu nothing to do untuk rumah gitu. Jadi setahu saya sih kamu punya anak, ya kalau gitu orang udah tua-tua semua dong nanti baru usaha. Iya. Setahu saya sih enggak ya, as long you follow the standard. Iya. Oke. Iya, kayaknya nih waktu kita sudah lebih dari hampir 1,5 jam, hampir mencapai 1,5 jam, dan antusiasnya lumayan luar biasa gitu ya dari semua peserta. Mungkin satu lagi nih untuk Mbak Asti sama Mbak Intan. Kalian semua untuk sosial media, penanganan marketing, strategi, sales, dan sebagainya dikerjain sendiri semua atau apakah ada yang bantu? Aku sih sendiri. Aku sendiri, tapi anakku juga ada yang suka bantu, itu anakku yang paling tua. Selebihnya ya sendiri aja, orang ibu-ibu nggak ngapa-ngapain di rumah kecuali masak ya. Iya. Kalau Mbak Intan gimana? Ya kalau saya punya anak kecil yang 1,5 tahun. Jadi kalau sebenarnya kalau tanggung jawab masak itu Dale, makanya namanya Dale Lapau. Itu dia yang tanggung jawab masak. Terus kalau untuk sosial media, konten dan sebagainya itu dibantu sama suami gitu. Ya jadi ini kayak family business. Terus kemudian apakah ke depannya, kan sekarang begini ya, ini banyak yang datang, maksudnya pendatang-pendatang atau orang-orang yang ingin membuka usaha baru. Nah, kalau dari Mbak Asti sama Mbak Intan sendiri,
sekarang ini kan sudah tidak lockdown lagi. Apakah sudah ada kelihatan bahwa omsetnya mulai menurun karena orang sudah bisa jalan-jalan sendiri atau mereka sudah bisa langsung ke restorannya atau gimana? Dan kemudian ke depannya bagaimana strateginya juga untuk bisa nggak cuma masuk pasar, maksudnya gini ya, namanya orang Indonesia kan segitu-gitu aja gitu ya. Jumlahnya 16.000, 17.000 berapa gitu Mbak Orchida sekarang di Tasmania sama Victoria, apakah juga pengen gitu ya? Pengennya kan aim-nya kita nih kan sebetulnya bukan di yang cuman segitu-gitunya direbutin sama makin banyak orang gitu, tapi aim-nya adalah gimana caranya supaya kuliner Indonesia ini dikenal oleh masyarakat Australia di sini. Aim kita kan semua sama-sama seperti itu ya. Mungkin bisa di-sharing sedikit dari Mbak Intan yang kayaknya juga sudah masuk di bukan non-Indonesia. Iya, ya alhamdulillah karena memang target kita dari awal tuh untuk itu gitu. Ya intinya juga sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang punya restoran sering banget mengeluhkan kalau kenapa sih kita nggak bisa jualan makanan Indonesia itu agak tinggi dikit harganya kayak Thai food. Sedangkan sebenarnya basicnya makanannya sama, bahan dasarnya sama. Kenapa Thai food? Sebenarnya dari situ sih gitu loh. Jadi kita memang udah set up harga kita ya untuk harga lebih ke lokal gitu loh. Dan karena kita udah set up-nya di situ, otomatis ya kita pangsa utama yang kita tembak ya non-lokal seperti itu. Dan memang jenis makanan yang kita jual untuk non-lokal juga nggak bisa bervariasi ya gitu. Konsentrasi ke beberapa jenis makanan aja gitu. Iya. Dan alhamdulillah 70%. Kalau untuk beef rendang, 70% pelanggan kita itu non-lokal. Oke. Iya, terima kasih. Kalau Mbak Asti sendiri bagaimana? Kalau aku justru malah yang banyak beli itu seperti nasi kuningku itu ya, yang banyak beli itu justru dari Sri Lanka, orang India gitu, terus orang Thailand, Filipina, justru mereka senang sekali tuh makan makanan Indonesia seperti nasi kuning itu. Dan pernah nasi kuningku itu dibeli sama satu keluarga, terus dari keluarga itu mereka ikutan lagi kasih tahu ke teman-temannya, terus akhirnya banyak ada komunitas India, kayak waktu lagi kemarin ada acara di Diwali aja mereka justru malah pakai nasi kuning, bukannya nasi biryani gitu. Jadi ya lumayan kalau dari aku sih ya masih bukan orang lokal aja, orang-orang dari negara lain juga ikutan pesan karena kan nasi semua orang suka nasi. Ya lumayan lah. Jadi tergantung juga sama strategi sales and marketingnya kita, karena kita juga tidak semua berkeinginan untuk bisa masuk ke pasar Australia non-Indonesia supaya namanya masakan Indonesia bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas di Australia khususnya. Khususnya untuk yang misalnya yang paling dekat sama kita ya Asia dulu lah misalnya seperti itu. Ya. Betul. Dan kualitasnya juga sih Mbak, kualitas dan rasa jangan sampai berbeda dan kebersihannya juga harus konsisten. Oke, buat semua peserta, pendengar ya, atau enggak juga pendengar ya, karena kita pakai video. Kalau ada pertanyaan lain, bisa di-email ke IKAF. Kami sudah ada di chat box, disampaikan emailnya ke IKAF, dan nanti kita akan membantu untuk menjawab semua pertanyaannya. Jadi untuk semua teman-teman yang bergerak di industri kuliner ataupun yang akan di industri kuliner dan semua juga yang di industri kuliner yang sudah lama ataupun yang baru, kami dari IKAF ke depannya nanti akan membuat beberapa talk show seperti ini ataupun juga event-event yang lain yang tentunya bagaimana caranya kita bersama-sama seperti tadi mengembangkan industri kuliner di Indonesia tapi di perantauan di Victoria ataupun di Tasmania. Demikian dari kami dan narasumber yang ada. Waktu kemudian saya serahkan kepada Mbak Orchida karena ini waktunya sudah lumayan berkepanjangan nih Mbak Orchida. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia, dan terima kasih juga untuk ibu-ibu narasumber lainnya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita bisa dengarkan recap dan kesimpulan akhir diskusi kita yang menarik barusan ya. Kami persilakan Ibu Diza dari IKAF untuk memberikan closing statement.
Terima kasih, Bu Orchid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semuanya. Yang terhormat Ibu Speaker Tutu Hatunewa dan staf KJRI, Mbak Berta, Ibu Muni, Mbak Orchid, serta peserta webinar. Terima kasih para narasumber, Ibu Clara, Ibu Asti, Ibu Intan. Terima kasih Ibu sudah share pandangan dan ilmunya yang insya Allah memudahkan langkah kita untuk menjalani peraturan-peraturan dan cara bagaimana kita melakukan bisnis dari rumah atau di commercial kitchen. Dan harapan besar dari IKAF ada lanjutannya dari arti ilmunya untuk kedepannya dan manfaat yang besar untuk kita semua. Sambil saya mengambil beberapa key point yang cukup bagus pada hari ini. Saya kira outstanding sekali. Yang pertama adalah Bu Spika menekankan bahwa mempromosikan makanan Indonesia adalah pengobat rindu untuk tanah air. Harapan bisnis kuliner ini di Victoria bisa berkembang dengan aturan yang benar. Dari semua yang perlu kita ingat, yang pertama adalah di bawah Undang-Undang Australia, para penjual makanan harus tunduk pada aturan standar makanan di Australia. Kita juga harus mengikuti hukum di masing-masing negara bagian. Contohnya di Victoria, para penjual makanan harus memenuhi persyaratan peraturan Food Act 1984 dalam arti makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Siapapun yang memasak makanan di rumah dan menjualnya di jaringan sosial media harus terdaftar oleh local council. Seperti bisnis makanan lainnya, itu sama. Kemudian penjual yang tidak memenuhi persyaratan dan mengikuti dan tidak mengikuti peraturan berisiko tinggi terkena sanksi atau denda dan bisa dilihat di kategori dan misleading penjualan atau semacamnya di website 2019-2020 Fine dan Penalty for Food Act 1984. Kembali lagi the key point ABN Australian Business Number. Pertama itu harus diingat. Yang kedua, food handling, labeling, transportation, storage adalah basic dalam membuka bisnis makanan. Dan kita harus mendapatkan food safety certificate. Dan itu bisa online, offline, and online. Permit ke council, di mana kita mau membuka bisnis dengan memberikan informasi yang benar. Makanan yang kita mau jual, state-nya state berapa? State 1, state 2, state 3. Kemudian yang paling krusial itu sertifikat pengolahan penyajian makanan, food handling certificate. Sebenarnya bisa dengan mudah didapatkan dan cukup murah, sekitar less than $100. Dan kursus ini dilakukan dalam sehari dan dapat langsung A-certificate. Akan dipelajari bagaimana mempersiapkan makanan dan penanganannya langsung, kalau tidak salah labelingnya. Mungkin labelingnya ada arti sertifikat sendiri ya, saya kurang paham, kurang tahu untuk yang terbarunya, tapi itu bisa semuanya online. Dan IKAF welcome untuk kalau memang nanti ada pertanyaan lebih lanjut, kirim ke IKAF, nanti kita akan kasih tahu step-stepnya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah insurance public liability, penting sekali untuk membuka bisnis kita. Saya Dija Adila, perwakilan dari IKAF, mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Mbak Orchid. Terima kasih Bu Diza. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara kita hari ini. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan, kita mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk dapat menyalakan videonya, untuk kita dapat berfoto bersama. Mohon bantuan operator KJRI Melbourne untuk berikan aba-aba Mas Razan. Oke. Selamat sore Bapak Ibu. Harap kalau dinyalakan videonya ya, kita mau foto bersama-sama terlebih dahulu sebelum acara kita akhiri. Bentar, saya masih tunggu, masih banyak yang belum menyalakan videonya.
Oke ya, kayaknya nggak ada yang nambah lagi mau nyalain video. Kita foto ya. Saya hitung ya, Bu. Ibu Bapak, saya hitung. 1, 2, 3. Lagi. Oke, Ibu, cukup. Terima kasih. Terima kasih Mas Razan. Dengan Ya, Bu. demikian berakhir sudah rangkaian acara kita hari ini. Semoga memberikan tambahan semangat, inspirasi, dan juga kejelasan bagi Bapak Ibu, khususnya yang ingin membuka usaha kuliner di Victoria. Terima kasih kepada ICAF atas kerjasamanya dan kepada moderator dan para narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan untuk rekamannya nantinya akan dimuat di laman YouTube KJRI Melbourne. Pantau selalu sosial media KJRI Melbourne untuk informasi lebih lanjut. Kami mohon undur diri, selamat beraktivitas besok bagi semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Oce, Mbak Dia, Mbak Muni, semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua juga yang udah bergabung. Semoga terjawab semua pertanyaannya. Ya, nanti kalau memang pertanyaannya belum terjawab, silahkan kirim ke email ICAP. Nanti kawan-kawan akan membantu semaksimal mungkin untuk memberikan ataupun merespon pertanyaan itu ya, Mbak Arcit. Ya. Terima kasih. Dan untuk student saya hanya mau tambahkan, student, don't worry, bisa kok. Saya pernah kayak gitu jadi student. Jadi nggak ada masalah. Pak Heri, mudah-mudahan sebelum Bu Sipika pergi, ya kan, kita bisa jumpa semua. Harus. Saya nunggu ruangan KJRI Bhinneka itu boleh buat community kumpul. Bukan cuma masyarakat Pak Heri yang udah rindu, kita juga di KJRI rindu Pak. Jadi kosong, sepi tanpa kehadiran masyarakat Indonesia. Pak Orjin mungkin ingat kali, saya ingat tahun kemarin itu ya kan Christmas di KJRI ya kan masih sempat, jadi masih sempat ngasih Ibu Sipika satu kotak kue dari Brunetti. Jadi sebelum dia pulang ke Indonesia, saya masih pengen ngasih lagi. Boleh. Kalau saya boleh tahu Bu Sipika kapan ya? Aduh, mudah-mudahan Christmas rahasia dong di Victoria. Christmas di Victoria. Bukan Jen belum. Bu Orchid juga udah mau pulang loh. Hati-hati. Ya. Saya Mbak Orchid belum boleh pulang. Oh. Kalau bisa kita bikin tanda tangan Bu Orchid jangan pulang dulu karena yang kemarin belum kerja gitu. Iya, Mbak Orchid ngapain pulang ke Indonesia dulu bentar lagi sibuknya di sini. Soalnya Mbak Orchid capek, nanti datang yang baru, kita nanti memahamin yang baru lagi. Betul Mbak Clara. Ini ya, tanda tanganin terus ya. Biar nanti ini Bu perginya memang pada saat dicinta. Nanti kalau enggak udah keburu menurun cintanya Bu. Makin jauh makin merindu ya Mbak Orchid ya. Ice ya, nggak kerasa. Ya, oke, saya ini dulu ya, mohon pamit dulu. Saya juga izin, soalnya saya mau berangkat pulang semuanya. Terima kasih. Mari. Mohon maaf, yuk. Makasih. Ayo Mbak Clara, Mbak Dia, Mbak Dinda, Mbak Orchid dan lain-lain. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih. Udah Mas Razan bisa di close aja. Oke, saya end meeting ya Bu. Ya, thank you banget ya Mas Razan dan Mas Kemal. Sama-sama Bu. Bye. Oke.